kita hadir dalam pendampingan dan mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Itu yang pertama itu BGN bekerja sama dengan Angkatan Darat. Jadi bangunannya, dapurnya ini, ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizinya ini atau dapurnya itu dibangun di tanah Angkatan Darat, ada polanya gitu. Jadi anggarannya dari BGN sana. Jadi kita membantu menyiapkan, membantu ngawasin tukangnya. Ini tugas kita. Ya supaya cepat, jangan sampai ini terhambat pekerjaan ini. Salah satu program makan bergizi gratis ini memiliki hal positif yang luar biasa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sini. Nice. Ya kita bisa melakukan pendekatan hubungan emosional. Biasanya kan ada miss antara ini, pasti ada, enggak mungkin enggak. Masa dari 50 orang ini enggak pernah ada miss, kan enggak mungkin. Betul. Pasti ada aja, tapi kita ya duduk bersama. Halo, apa kabar pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Kupang? Kita berjumpa lagi di podcastku, Beta Pung Podcast. Podcastnya RRI Kupang bersama dengan saya, Veronica. Beta akan menemani semuanya saat ini, tentunya kurang lebih selama 30 menit ke depan ya dalam podcast kita di hari ini. Dan kita akan membahas mengenai salah satu hal yang menurut saya ini penting untuk diketahui dan juga menarik. Namun sebelum itu saya perlu memperkenalkan dulu. Ada tamu istimewa yang sudah saya undang jauh-jauh, capek-capek datang ke sini. Siapa kira-kira tamu istimewa kita? Langsung saja saya perkenalkan ya. Di samping saya ada Kolonel Infantri Kadek Abriawan yang merupakan Komandan Kodim 1604 Kupang. Penasaran kan seperti apa wajah beliau? Langsung saja kita kenalan. Halo Pak Kadek, apa kabar? Apa kabar baik? Senang berjumpa Mbak. Sama, saya juga senang berjumpa Bapak ya. Ini kesan pertamanya Pak Kadek ini begitu menggoda tadi. Jadi waktu datang masuk dari depan saya lihat, beliau tegap banget ya jalannya gitu. Dan saya dengar katanya masih baru Pak di sini. Saya baru 1,5 bulan di sini. 1,5 bulan. Ya, jadi kita masih dalam proses adaptasi penyesuaian. Tapi itu suatu tantangan buat saya. Oh, di mana? Dan sudah terbiasa. Jadi awal tantangan. Jadi kita walaupun baru di sini, langsung kita gigi 3, langsung gas, langsung. Gigi 3 ya? Tidak ada lagi tuh pelan-pelan. Karena harus cepat menyesuaikan. Oh, cepat menyesuaikan ya. Berarti kalau Beta sedikit-sedikit pakai bahasa Kupang, Bapak juga bisa? Ngerti saya. Mengerti, oke, mantap. Tapi Bapak jangan sambung sama bahasa Bali, Pak. Saya nggak paham. Oh iya. Nanti kalau saya bahasa Kupang, mau bahasa Bali kita nggak nyambung nanti nih. Aduh, baiklah. Terima kasih Pak Kadek sudah hadir bersama dengan RRI Kupang. Sama-sama, Mbak. Di sini menyenangkan sekali bisa menyambut Bapak. Baik. Dan kita akan berbagi atau sharing ya, diskusi juga biar masyarakat juga tahu nih tentang peran dari Kodim itu sendiri yang tentunya bukan hanya menjaga negara, tapi juga bagaimana mensupport dan mendukung program pemerintah prioritas nasional kita, Pak Presiden, yaitu makan bergizi gratis. Yes. Yang juga masuk dalam Astacita ya. Ya, betul. Salah satu. Nah, ini menarik sekali nih karena pasti semuanya pada penasaran. Memang sih kalau kata orang bekerja sendiri itu nggak akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Betul. Tetapi butuh kolaborasi kan. Semua Bapak, stakeholder itu harus dilibatkan. Setuju, salah satunya Bapak dan kita, TNI. teman-teman begitu Kadem. Nah, saya ingin tahu nih Pak Kadek, kalau kita bicara soal mendukung ya, apalagi kalau Kodim itu kan semua orang pasti agak ya tahu lah dengan masyarakat tuh dekat sekali. Betul. Harus kan? itu. Harus. Karena kita kan tentara rakyat. Betul. Jadi setuju. kita berasal dari rakyat, untuk rakyat kita bekerjanya. Iya, itu. Setuju saya. Jadi Bapak coba anggap saja kamera-kamera ini masyarakat ya Pak. Ya, baik. Jadi ngomongnya lebih santai lagi. Mantap sih Bapak. Oke, kalau kita bicara support dari teman-teman ya, TNI kepada program MBG ini, makan bergizi gratis. Apa yang sudah direncanakan sejauh ini? Artinya pasti kan sudah ada ya tahapan-tahapan supportnya seperti apa ini? Ya, baik. Baik, terkait makan bergizi gratis ini Mbak, ini kita akan mempunyai tanggung jawab dalam mensukseskan. Memang awal muasalnya, artinya mulai operasionalnya ini banyak sekali memang kendala. Ya, banyak kendala. Siapa yang bekerja, ya. Kalau anggaran, ya itu pemerintah pusat. Kalau kami hanya di lapangan bagaimana menyiapkan, gitu. Menyiapkan segala sesuatunya. Kan makan bergizi gratis ini harus
sasarannya siapa nih? Nah, itu dulu. Oh, iya, Nah, iya. ya kan? Sasarannya ini kan murid-murid atau siswa SD, SMP, SMA, kemudian ibu hamil menyusui. Iya, betul. Nah, balita juga. Nah, ini. Jadi saya sampaikan kepada semuanya bahwa makan bergizi gratis ini harus diawali dari data dulu yang valid. Ya. Ya, data yang valid, kemudian sehingga plotting untuk unit pelayanannya sendiri itu juga akan tepat, efektif, efisien. Nah, ini saya sampaikan. Iya. Ya, karena memang desainnya untuk setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ya bilang dapurnya ini melayani 3.500-an, bisa sampai 5.000. Ini konteksnya. Ya, sehingga harus disesuaikan dengan siswa yang ada di sekitarannya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian peran kita selama ini dalam proses mengawali program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, kita yang pertama itu kita siapkan ininya, datanya dulu. Ini saya sampaikan. Jadi data semuanya lengkap, kemudian termasuk lahannya di mana. Kita membantu dan ini sudah berjalan. Sudah berjalan dari awal Januari, Januari 2025. Ya, tapi prosesnya di 2024 sudah berjalan prosesnya. Persiapannya 2024 gitu. Actionnya di 2024. Perencanaan persiapannya, actionnya dimulai Januari. Ini pun baru belum semua daerah. Ya, kami sendiri di Kodim Kupang, kami kan membawahi 2 kabupaten, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu. Kemudian 1 Kota Madia Kupang. Nah, dan kami baru punya cuma 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, baru cuma 5 saja. Yang pertama itu di Alak, kemudian di Kalapalima ada 2, kemudian di Webobo 1, dan di Noel Baki yang masuk Kabupaten Kupang di wilayah kami, wilayah Kodim Kupang. Jadi 4 yang di Kota Madia Kupang ada 4, yang di Noel Baki atau Kabupaten Kupang 1. Nah, ini perlu saya sampaikan. Ya. Baik, jadi kalau memang artinya kan proses yang berjalan itu kan pemenuhan data tadi kan dikirimkan, kemudian baru kemudian disalurkan, begitu seperti apa di sininya untuk penyaluran dan prosesnya, untuk secara sistematisnya bagaimana nih pengawasan dan kontrolnya nih, Pak Kade? Baik, untuk pengawasan dan kontrolnya, ya, selama kegiatan proses dari penyiapan bahan-bahan masuk, kemudian memasak, kemudian packing, distribusi, itu didampingi oleh Babinsa. Kita akan ada Babinsa di tiap-tiap wilayah. Ya, jadi kemudian pelaksanaan produksi itu kita ada di sana, pengiriman, pendistribusian juga kita ikut mendampingi. Nah, itu bisa sampaikan. Jadi semuanya sudah ditaruh di masing-masing wilayah dong ya. Itu ada berapa personil sih teman-teman yang dari Kodimnya sendiri yang sudah disiapkan? Dari Kodim kita menyiapkan kurang lebih untuk 1 dapur itu, ya, untuk 1 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan makan gizi, bergizi itu kurang lebih 6 orang. Ya, 6 orang 1 dapur. Kita gilir ya, karena kan harus ini kan setiap hari selama setiap hari loh ini. Hari sekolah. Iya, selama hari sekolah. Kalau libur tidak. Iya. Nah, ini saya sampaikan kepada. Libur mereka juga libur ya? Iya, betul. Mereka juga libur. Jadi kan karena kan proses ini kan mulai dari pagi. Betul. Mbak. Jadi dari pagi kemudian sampai proses distribusi. Nanti distribusi itu sekitar jam 9, jam 10, 11. Karena tiap sekolah itu berbeda-beda. Ininya jamnya, karena harapannya kan makanan yang di packing yang terkirim sampai ke tepat waktu ke siswa sekolah atau ke ibu-ibu hamil lewat posyandu ini ya jangan sampai basi. Ini harus dalam kondisi yang layak, terus hangat,
jangan sampai basi ya, itu yang perlu diwaspadai. Itu Nah, sangat rentan sekali ya kalau Ya, dibilang betul. masalah tidak basi dan sebagainya. Itu karena dilihat dari cara pola masaknya juga kan ya Pak Kade ya. Betul. Ini kalau kita bicara yang masak itu masyarakat di sana hanya dikontrol saja oleh teman-teman TNI. atau Oke, bagaimana? baik. Mungkin saya perlu jelaskan Ya, jelaskan dulu kepada sistematis, ya. semuanya Biar semuanya juga tahu ya seperti apa gitu ya. terkait bagaimana sih proses ya mekanisme kerja yang Iya. ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Betul. Nah, ini saya sampaikan. Jadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini dipimpin oleh satu kepala dapur. Ya, Oke. dia ini lulusan dari SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Oh. Ini orang-orang yang memang orang yang sudah rata-rata ini lulusan dari Unhan. Programnya Bapak Presiden. Jadi ini memang sudah tidak perlu lagi diragukan kualitas ya, kinerjanya, disiplin, orang-orang ini itu. Kemudian dalam dapur itu secara umum jumlahnya ya, jumlahnya itu sesuai dengan apa yang disampaikan dari BGN, Badan Gizi Nasional, itu jumlahnya 50. Jadi dari 50, kemudian 1 kepala dapur, Ya. 1 akuntan, 1 ahli gizi, dan 47 relawan. Nah, ini. Oh, 47. Relawan, ya. Memang hanya ditargetkan 47 aja. Ya, 47. Tetapi apabila dikurangi, ini kan idealnya. Karena ini kan program baru. Iya. Nah, idealnya 47 relawannya. Relawannya ini ada tukang masaknya, tukang bersih-bersih sayur, daging, seperti itu. Kemudian ada yang bagian cuci ompreng, itu. Ini saya sampaikan. Jadi 47 relawan ini dipilih dari masyarakat sekitar. Nah, ini sebetulnya. Jadi makan bergizi gratis ini suatu hal yang luar biasa. Artinya semua dampak positifnya bukan hanya masalah perut saja ini sebetulnya. Nah, itu. Saya lanjutkan, Mbak ya. Ya. Terkait itu, jadi akuntannya ada. Ya. Jadi supaya barang-barang yang mau dibeli jelas berapa harganya, semua. Nah, itu. Kemudian ahli gizinya ada, sehingga kalorinya, vitaminnya, jadi semua proteinnya apa segala macam itu semuanya terukur. Tidak asal-asalan. Iya. Nah, ini saya sampaikan. Kemudian 47 relawan ini di awal-awal memang kita agak maksudnya ini kan relawan dari orang-orang sekitar. Iya, harus diedukasi juga. Ya, Kan? diedukasi. Kita merekrutmen, kita bantu, dan itu Babinsa dan Ramil itu harus turun awal. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kasih contoh dulu gitu ya. Ya. Teladan yang baik gitu. Ya. Biar dipahami. Ya. Tapi kan pasti disupport, dibantu juga kan ya, dikasih tahu seperti apa, bagaimana Betul. dan lain sebagainya. Ya. Masyarakat juga nah ini kan pola membersihkan, pola memasak, higienisme. Ya. Ini kan yang menjadi peran utama nih untuk tadi jangan sampai makanan basi. Ya, itu kan yang paling penting. Lengkap dong ya, berarti semuanya ahli-ahlinya sudah ada di dalam. Sudah gitu. ada. Jadi Dan semua petugas yang di sana itu semua terawasi. Jadi kalau kepala dapurnya BGN sudah punya sistem bagaimana mengawasi mereka, dan online mereka ini. Ya, mungkin detailnya BGN yang lebih tahu lah. Kalau kita bagaimana mengawasi ya, pekerjanya tetap operasional, artinya disiplin. Nah, itu. Kemudian bagaimana keberlanjutan dari bahan bakunya. Karena berkaitan dengan supplier. Iya. Ini tidak boleh Supplier. baru masa 2 minggu, 1 bulan, nanti berhenti. Ini kan program jangka panjang. Betul. Nah, ini saya sampaikan. Nah, bicara soal supplier nih, Pak Kade, saya jadi penasaran ya. Supplier ini kan berartinya sumber pasokan kan? Ya, itu betul. apakah ada kolaborasi juga dengan masyarakat atau pemerintah daerah setempat gitu? Selama ini yang sudah berjalan, Sudah berjalan. dan memang arahnya dari Bapak Presiden, salah satu program makan bergizi gratis ini memiliki hal positif yang luar biasa, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sini. Nice, bagus. Karena bahan-bahan kan dibeli nih, ya. Dibeli di sekitaran situ. Itu kan pasti ada dana yang beredar, uang yang beredar. Kan artinya
kalau uang yang beredar banyak kan berarti kan masyarakat sejahtera. Artinya perputaran ekonomi kan bagus. Nah ini saya sampaikan dampak positifnya. Karena barang bahan itu dibeli, makanya sangat berkaitan. Kalau sekarang ini kita ikut membantu dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Nah, makanya ada ketahanan pangan, kita nanam padi, nanam singkong, sayur. Wah ini saya sampaikan. Oh begitu ya, jadi suppliernya masyarakat sendiri yang ada di situ. Ya, di sekitaran situ. 5 tadi ya. Kita ngambil di kios-kios, itu. Dan itu kan pasti ada komitmen gitu kan, ada komitmen gitu supaya mereka konsisten. Betul. Ya, tidak? Nah, keberlanjutan tadi yang kita bicarakan, artinya ini juga sudah disampaikan dan sejauh ini masih aman. Sejauh ini masih aman. Okay. Dan itulah tugas Babinsa. Kami Babinsa yang di Koramil, ya, Kodim kami mengawasi staf teritorial kita, mengawasinya, yaitu kita membantu mengawasi begitu ada kendala kepala SPPN ini, ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini. Jadi mereka nanti akan ngomong ke kita, Pak, ini ada kendala begini. Ya sudah, kita harus bantu. Kita bantu, jangan sampai nanti produksi berhenti hanya gara-gara bahan baku. Nih sampaikan. Belum pernah ada kejadian? Belum. Sejauh ini aman. Karena kita ikut terus, kita dampingi. ya. Kalau kita ndak ini ya, kita ndak mau kecolongan. Itu ndak boleh. Sampai kan. Karena tanggung jawabnya juga besar gitu sebagai pengawas juga kan. Kita dan juga kontrol ya. Pokoknya kita pendampingan melekat. Itu sih ini. Intinya pendampingan melekat. Tapi benar, satu hal yang menarik bahwa ternyata juga prospek dari pendampingan ini juga masuk dalam hal pencapaian kesejahteraan masyarakat juga ya, yang ada di sekitaran, dari sisi pasokan, kemudian supplier dan lain sebagainya. Sejauh ini masih aman dan belum ada masalah. Begitu. Nah, tantangan yang biasanya sering dihadapi itu seperti apa biasanya? Kalau mungkin dari segi ketepatan waktu sejauh ini aman juga? Ya. Ini tantangan ketepatan waktu. Saya tantangannya yang tadi saya jawab dulu tantangannya ini ya. Tantangan dulu nih, kan banyak hal gitu kan. Tantangan ini yang terjadi ya. Ini kan rekrutmen relawan ini yang bekerja, ini kan berbagai latar belakang pendidikan, ya kan? Yang jadi mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kita bagaimana mengelola kemampuan mereka, ya? Bahwa mereka adalah suatu tim, ya, tim kerja yang harus solid. Nah itu, jadi kita sampaikan kepada mereka melalui pendekatan Babinsa. Ya, Babinsa ini kita kan sudah biasa memanajerial pekerjaan apa segala macam, itu kan ya kita bisa melakukan pendekatan hubungan emosional. Biasanya kan ada miss antara ini, pasti ada, enggak mungkin enggak. Masa dari 50 orang ini enggak pernah ada miss, kan enggak mungkin. Betul. Pasti ada aja, tapi kita ya duduk bersama, misalnya kamu kekuranganmu seperti ini, mungkin lebih baik kamu begini. Yang mungkin enggak punya skill ini ya dipindahkan ke ke bagian yang lain. Iya, betul, gitu. betul. Iya, berarti mereka yang kerja di kitchen lah ibaratnya, ya, di dapur tuh ada bagian potong, masak, cuci gitu kan. Ya, bagian nganter. Nganter distribusikan juga ada ya. Dari 47 orang ini ya? Iya. Wow, setiap titik 47 orang ya? Setiap dapur. Oh iya, maksudnya setiap titik, ya betul. Titik ya, betul. Setiap dapur kan. Berarti ada 5 titik tadi ya? Ada 5 titik tadi, ya. 47 ya, banyak juga ya, berarti rata-rata mereka sekarang satu dapur ini 3.200, 3.500 itu. Jadi tergantung siswa. Porsinya harian. Pack harian ya. Oh, itu berapa sekolah? Lumayan ya? Sekarang sekolahnya lumayan. Tapi kalau pengalaman nih dialak nih. Jumlah siswanya itu hampir 11.900, hampir 12.000, sorry. Banyak sekali ya. Yang baru ini kurang lebih 3.500. Jadi masih kalau butuh dapur masih 2 lagi. Ini ya, tapi kan menyesuaikan dengan penunjukan plotting dari BGN. Ya, bagaimanapun keputusannya yang punya ini di sana. BGN ya. BGN kontak pimpinan kita di Jakarta di Mabes, ya kan? Mabes AD. Ya, terus turun ke Kodam, Korem, kita berkoordinasi, tim BGN datang. Jadi bagaimana ini ya? Artinya koordinasi kami harus melekat dengan
BGN juga. Itu. Ini kan semua terpusat ya, Ya. di dapur itu ya, terpusat di satu tempat. Saya menjadi penasaran seberapa besar dan luasnya dapur ini yang disiapkan. Apakah ini emergency kitchen? Apakah dapur emergency yang disiapkan oleh teman-teman TNI juga? Atau ada satu lokasi yang ditetapkan di setiap titik nih? Oh, Gimana Pak Kade? kalau luasnya itu sekitar, kalau tanah ya, Iya, tanah, kalau tanah. idealnya itu 800. Ya, bangunannya 400. Ini idealnya. Tapi kan kondisi di lapangan dengan mengejar target, ya toh, Iya, ini iya. kan harus cepat, Mbak. Sekarang kita ini kan harus kerja cepat. Betul, betul. Karena kan masih banyak anak-anak yang mendapatkan program ini, kena dampak dari program ini. Kan belum semuanya sekarang. Iya. Sehingga kita harus cepat. Sehingga ada beberapa pola yang digunakan oleh BGN, ya, dan kita juga ikut membantu. Itu yang pertama itu BGN bekerja sama dengan Angkatan Darat. Jadi bangunannya, dapurnya ini, ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizinya ini atau dapurnya itu dibangun di tanah Angkatan Darat, ada polanya begitu. Oh. Jadi anggarannya dari BGN Iya. sana. Oh. Jadi kita membantu menyiapkan, membantu ngawasin tukangnya. Ini tugas kita. Ya supaya cepat, jangan sampai ini terhambat pekerjaan ini. Pembangunannya. Kemudian pola yang kedua, nah ini ada lagi yang sifatnya mandiri. Jadi dari BGN langsung lewat yayasan, terus yayasan ada mitra. Nah ini pola mereka. Jadi kita tugasnya mengawasi bagaimana mitra ini kemajuan fisik pembangunannya. Kan sebelum ada SPK ya dari BGN untuk mereka operasional, itu kan ada proses mereka menyiapkan. Iya, iya. Ya, jadi ya Pak Dandim dan Ramil Babin saya, kita hari-hari harus laporan. Tiap hari kita laporan, izin kemajuan fisiknya seperti ini, sudah ini omprengnya sudah datang, gitu. Karena ya dalam rangkanya mempercepat itu, walaupun itu mitra yayasan sama mitra yang mengerjakan, tapi kita tetap harus hadir. Iya, Karena itu salah satu bentuk kita hadir dalam pendampingan dan mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Itu bentuk ini kita tanggung jawab kita. Semua. Artinya fungsi kontrolnya untuk semua hal gitu. Iya, semua Tidak hal. membagikan, ini bukan urusan saya. Enggak kayak gitu. Tetap harus turun tangan untuk semuanya gitu kan. Biar semuanya berjalan lancar. Betul. Oh, jadi ternyata ada dengan yayasan dan mitra juga ya? Ada. Di dalamnya ya? Ya, kalau masalah mekanisme, pengaturan, pengelolaan, anggaran, itu bukan ranah kita. Iya, iya. Itu bukan ranah kita, ini saya sampaikan. Iya. Jadi kita hanya mendampingi apa kendalanya mitra, apa kendalanya kepala SPPG, kita membantu. Oke. Nah, itulah salah satu bentuk peran serta TNI. Nah, itu. Iya, jadi kayak mendampingi waktu membeli pasokan dan supplier, jadi ikut membantu juga mengangkut dan lain sebagainya. Betul. Wah, ini kan cukup banyak ya bahan makanan yang harus disiapkan gitu kan, dengan sekian banyak mahasiswa yang membutuhkan begitu. 5 titik ini yang menjadi realisasi ya saat ini di 4 kota 1 kabupaten tadi ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sejauh ini respon dari masyarakat dulu nih. Mungkin yang pertama respon dari yang ikut membantu. Kemudian yang kedua respon dari orang-orang yang atau anak-anak lah yang menerima itu, mungkin orang tuanya, mungkin Pak Kadek sempat turun juga ke beberapa titik itu. Seperti apa nih Pak? Baik. Kalau saya pernah turun ke sekolahnya ya, saya tanya anak-anak itu ya. Di mana nih? Jadi, yang di mana? Ayo Pak. Yang di dekat apa itu? Dekat dapur di Alak gitu. Oh, dekat dapur di Alak. Oke. Jadi kita melihat mereka itu luar biasa bahagianya. Oh ya? Ya, karena kan tidak semua orang-orang itu yang pertama sarapan di rumah. Anak-anak itu, betul ya juga kan? sih. Anak-anak. Namanya anak-anak kan yang penting berangkat aja, nanti pada saat di sekolah badai perlu lapar, baru bingung ya. Nah ini jadi menarik ini. Saya salah satu yang tidak pernah sarapan. Ya itu. Padahal kalau bisa kita kan hidup teratur sarapan gitu ya. Nah, sampai tapi sekarang. Oke, baik. Jadi mereka ini sudah dalam ini menerima proses belajar mengajar. Jadi konsentrasinya namanya perutnya sudah terisi kan, saya rasa ya manusiawi kalau dia sudah pasti konsentrasinya bagus. Tidak ada orang yang perutnya lapar dia bisa belajar benar-benar fokus. Kayaknya enggak mungkin. Iya, setuju. Ya itulah. Kemudian perlu saya sampaikan ini.
ya terkait masalah makan bergizi gratis. Ini memang ada beberapa dinamika yang kadang-kadang wah ini makanannya kok rasanya kok begini. Ini. Rasa nih. Iya, Masalah karena memang rasa kan nih. ya benar. Karena rasa itu kan berbeda-beda tiap Ya, orang ya. betul. Itu masalah rasa. Ada yang bilang garam kebanyakan, ada yang bilang garam kekurangan. Gimana ini, Pak? Ini kan ada ahli gizinya. Ya. Jadi makan bergizi gratis ini adalah bagaimana memberikan pelajaran sebetulnya pola makan sehat sebetulnya itu. Seharusnya ya. Bukan pola makan kenyang. Ini harus dipegang. Bukan pola makan enak. Nah, ini. Jadi Tapi pola makan sehat nih. iya, lagi sehat. harus Mengajarkan sebetulnya ini. Setuju. Karena kan ahli gizi ini sudah ada bumbunya, enggak boleh ininya terlalu benar. banyak, sudah diukur semua. Betul, setuju. Kalau mau makan sehat, kalau mau makan kenyang atau makan enak, ayo ke KFC saja. Iya, setuju. Ya, Karena ini yang menjadi polemik, benar. Bahkan sampai disampaikan, beta pung, ini kita pakai bahasa Kupang ya. Iya, benar. Beta mama masak masih lebih enak. Contohnya gitu ya. Ya. Mamaku kalau masak kok jauh lebih enak dari ini Ya, gitu iya. kan. Masih ada yang ngomong kayak gitu. Padahal Ya. mereka harus kita edukasikan dulu. Edukasi. Arti bahwa yang artinya makan sehat, makan enak, dan makan kenyang tuh beda lagi gitu kan ya. Ya, ini perlu diedukasi nih. Ini tugasnya Bapak Ibu guru nih sama orang tua nih untuk bisa mengedukasi anaknya, anak didiknya. Setuju saya. Itu yang sering terjadi ya? Ya, itu yang Polemiknya terjadi. Ya. Kadang, saya enggak suka tuh gini. Ininya kebanyakan. Ada yang dia mungkin kalau ngelihat cabai aja kayaknya enggak mau makan. Iya, Ada macam-macam. benar. Jadi macam-macamnya. Tapi ya kita nyampaikan bahwa kita tetap memberikan edukasi di sekolah ya. Bekerjasama dengan guru-guru di sekolah juga ya, supaya ke orang tuanya juga disampaikan. Kan mereka punya ada pertemuan ya, parents meetingnya kan ada mereka, supaya disampaikan bahwa ini kita mengajarkan pola makan sehat. Betul, titik jadi beratkan di macam-macam. pola makan sehat gitu. Jadi yakin bahwa ini sehat gitu. Ya, betul. Gak mungkin gak sehat. Namanya makan bergizi, ya ibaratnya ada yang pokoknya banyak sekali keluhan terkait masalah rasa. Nah ini yang juga sering muncul ya seperti itu. Namun sekali lagi harus diedukasi juga masyarakat dan juga anak-anaknya ya di rumah tuh kasih tahu ini tentang bagaimana kita makan sehat bukan makan enak atau makan kenyang. Makan kenyang sih nggak masalah juga, tapi mungkin dibilang kurang banyak gitu. Ya itu. Ya kan? Kan diatur porsinya. Ya, padahal porsinya udah ada nih. Nanti kalau kebanyakan, Mbak, ya. Nanti overweight nanti agak mau bahaya juga. Gimana kalau overweight mau lincah kan gitu ya kan? Ini sekedar apa? Iya, tapi memang manusia kayak gitu loh. Ya. Pernah ada bersyukurlah, coba kita bersyukur. Ini luar biasa. Ini kan sekarang kita dari beberapa masa, ya kan, baru kali ini terjadi. Iya, ada program ini. Program makan bergizi gratis ya. Ya, jadi baru kali ini ada program ini. Jadi ya memang kita harus bersyukur dan kita harus hormat sama Pak Presiden. Luar biasa program ini ya, dengan berbagai tantangannya. Harus menguras tenaga, energi luar biasa. Bagaimana berpikir untuk bisa mensejahterakan. Tapi ada satu hal, Mbak, yang bisa sampaikan kepada masyarakat ya, ini sampaikan bahwa kita saat ini ya, kalau ada hal-hal yang misalnya berkaitan dengan program makan bergizi gratis ini ya, kalau ada misal yang enggak pas misalnya itu ya, kita kan masih ada konseling, bisa ya, kita dengan Kodim ngomong segala macam. Bisa kita ini kan nanti kita sampaikan, karena kami kan mendampingi dan kami kan ada komunikasi dengan BGN ya, tapi selama ini sih enggak ada. Lancar ya. Ya, cuman harapan kami selama yang sudah berjalan sekarang ini kan masih di kota nih, ya kan, masih rata-rata di keramaian. Memang kalau harapan kita ya, kalau bisa di daerah 3T. 3T ini terluar, tertinggal, dan terdepan. Nah, kita ini ada perbatasan di Amfuang. Pokoknya dari perbatasan Oekusi, Timur Leste. Nah itu, mungkin itu yang saran kami, mungkin mudah-mudahan ke depannya dibangun di sana. Setuju. Saya setuju dengan pola pikirnya Pak Kade nih. Kondisinya juga di sana kan memprihatinkan juga. Iya, lebih parah malahan sebenarnya. Jadi setuju saya. Memang banyak sih yang lebih, kalau bisa lebih fokus di 3T lah, daerah 3T. Banyak yang masukan ya ini, masukan kepada
pemerintah juga ya, Ya, betul. yang tentunya mensupport masyarakat kecil Ya. gitu kan yang ada di 3T. Kalau bisa itu juga menjadi salah satu titik untuk bisa dikembangkan juga di sana program makan bergizi gratisnya ya, Pak Kade ya. Memang pilot projectnya sementara ini memang yang cepat operasional dulu. Oke. Ya gitu. Tapi kedepannya saya yakin sudah mengarah ke sana. Iya, saya setuju. Mungkin yang saat ini yang terlihat seperti ini dulu ya. Iya, Tapi betul. nanti sementara sedang bergerak untuk program berikutnya di tempat-tempat Iya. 3T tadi kayak Iya. gitu. Oke nih, baik. Pak Kade, menarik sekali nih ngobrol sama Bapak nih. Tidak terasa sudah hampir 10 jam ya, Pak. Kita ngomongnya Ya. kayak enak gitu sama Bapak nih, Iya. ngomongnya asik banget, penjelasannya juga sangat simpel, sangat sederhana dan mudah untuk dipahami gitu. Ya. Bapak bahasa Kupang yang Bapak tahu apa nih? Yang baru tahu sekarang, Bapak bahasa Yang Kupang. saya tahu sonde. Sonde. Ya. Itu Beta. beta Itu. gitu. Katong? Katong. Katong ya kita orang. Ya. Oke, menarik. Saya tunggu pertemuan berikutnya. Saya tantang Pak Kade udah harus lancar bahasa Ya, Kupang ya. oke siap. Baik, Oke. saya terima Terima undangan tantangannya. selanjutnya. Iya dong, Baik, karena baik. nanti kita akan terus membahas hal-hal yang sudah dilakukan oleh TNI tentunya kepada masyarakat ya, Baik. untuk kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat. Kata hari ini, jadi kita ada kata hari ini nih yang terakhir nih. Pak Kade boleh menyampaikan kata hari ininya kepada masyarakat. Silakan. Oke, kata hari ini ya apa ya ini ya yang perlu Boleh saya- dibilang kesimpulan juga boleh, atau mungkin harapannya atau himbauannya kepada masyarakat. Nah, silakan. Ya. Kalau himbauan kayaknya pasti sering kan ya, Ya. kepada masyarakat sering disampaikan. Silakan, Bapak. terkait ini ya. Ya, terkait Oke, ini. Baik. Terkait makan bergizi gratis, pesan saya bahwa kita harus satukan langkah ya mendukung program makan bergizi gratis untuk mewujudkan generasi yang hebat ya, yang cerdas dan yang sehat. Itu saja. Setuju 100% Oke, ya. dengan Pak Kadek ya. Generasi Indonesia emas mendatang di 2045 itu terjadi dari sekarang. Ya, Bagaimana betul. gizi mereka kita penuhi Ya. sehingga mereka menjadi orang yang cerdas ya. Baik, Itu yang paling ya. penting. Terima kasih Pak Kadek untuk Baik, waktunya. sama-sama. Bersama dengan Pro 1 di sini RRI Terima Kupang kasih sudah banyak. hadir juga ya. Pro 1, Pro 2, Pro 4 semuanya lah ya Wah, pastinya. luar biasa. Ya, kita menantikan kedatangan Bapak juga dan teman-teman rekan yang lain untuk segala kegiatan-kegiatan ya yang Baik. bisa di-sharing sama kita akan tunggu kedatangan Baik. berikutnya. Ya pemirsa dan juga pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita dalam podcastku Beta Pung Podcast, podcastnya RRI Kupang. Akhirnya Vero harus pamit dulu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.